Terima kasih, selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar menemani Anda. Kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita berdiskusi mengenai satu hal yang cukup menarik, mengenai kehidupan. Menulis ulang kehidupan. Apa yang dimaksud? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario. So, kehidupan. Banyak yang disyukuri, banyak yang disesali, banyak yang disyukuri dan disesali secara bersamaan. Banyak yang diharapkan lebih baik, banyak yang diharapkan tidak pernah terjadi. So, kalau Anda tidak bisa menjadi pensil yang menulis impian masa depan Anda, paling tidak jadilah setip yang menghapus duka masa lalu Anda. Lebay sekalian. Ya, tetapi banyak orang tidak punya setip lagi. Jadi hidupnya berisi coretan-coretan berantakan dari masa lalunya yang masih dibacanya setiap pagi sebagai doa pagi. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita tinjau ulang kehidupan kita. Lalu kalau kita bisa menulis ulang kehidupan kita, apa yang kita lakukan, dan waktu terbaik untuk menulisnya kapan. Mudah-mudahan kita temukan pencerahannya kali ini. Gitu. Pak Mario mengatakan kita bisa menulis ulang kehidupan. Dan biasanya Pak Mario, pada saat seseorang ingin menulis ulang kehidupan adalah dia merasakan banyak sekali hambatan-hambatan atau bahkan kegagalan di masa lalunya. Pak Mario melihat bagaimana antara kehidupan ini dan segala macam hambatan yang ada di depan kita. Super Mas Hilbram. Ada yang merasa bahwa kesal gitu, bahwa kenapa kehidupan ini masalah itu nggak selesai-selesai? Ada ya? Masalah lagi, gitu kan? Menoleh ke orang tua, masalah. Menoleh ke saudara, masalah, gitu. Kemanapun Anda hadapkan wajah, ada masalah. Banyak di antara kita mengharapkan kehidupan yang bersih dari masalah. Yuk lihat, kita lihat meme-nya ini. Tidak ada hidup yang bersih dari hambatan. Mengatasi hambatan itulah yang membuat kita disebut berhasil. Mengatasi, kalau dibaca pelan-pelan, mengatasi, berarti Anda di atas. Berarti Anda tidak boleh berada di tempat di mana masalah itu mengganggu Anda. Jadilah orang yang tidak bisa dicapai lagi oleh masalah. Itu pelajaran yang saya dapat waktu dikejar anjing dan lari naik pohon. Ternyata anjing tidak menakutkan kalau kita di atas pohon. Dan panggil-panggil yang punya. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bagaimana kalau kita tidak berfokus pada derita yang datang bersama masalah, tetapi keharusan untuk menaikkan diri menjadi lebih kuat dari masalah itu. Kita dijamin oleh Tuhan tidak diberikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Berarti the power to solve, berarti tenaga untuk menyelesaikan sudah ada pada dalam diri, tapi tidak kita gunakan karena kita lebih suka menikmati penderitaan. Ayo. Rasa sakit hati itu sama indahnya dengan kebahagiaan. Karena rasa sakit hati itu juga rahmat, itu juga ciptaan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang suka menyanyi dalam derita. Iya, iya loh. Mandi pun lama-lama dalam derita. Itu yang menyalakan shower lalu menangis dalam supaya tersamarkan air mata dengan air mandi itu. Kalau Anda tertawa, berarti Anda setuju dengan saya bahwa derita itu juga indah. Perasaan dizolimi, perasaan ditelantarkan. Coba, berdoanya kita di depan Tuhan itu, sampai ada istilah sajadah panjang nan basah. Itu kenapa siram-siramnya kok sampai di situ? Nah, berarti kita penikmat penderitaan. Itu sebabnya kita tidak bisa move on karena kita hanging on dengan penderitaan. Kenapa? We find enjoyment. Kita menemukan kenikmatan dalam derita. So, kalau gitu let's move on. Move on itu berhenti mencintai sesuatu yang seharusnya sudah pergi. Yes? Itu jawabnya cepat itu berarti terasa sekali. Dia bilang ya gitu. Sadari yuk, tidak ada hidup yang bersih dari hambatan. Hambatan itu bagi orang lemah adalah penghalang, tapi bagi orang yang mau naik itu batu pijakan. Itu. Hambatan bagi orang lemah adalah penghalang, tapi bagi orang yang ingin naik, hambatan adalah batu pijakan. Super sekali Pak Mario, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih banyak hal-hal super yang bisa Anda dapatkan di Metro TV. Tentunya hanya di Mario Teguh, Sebuah Masalah.
Ada yang langsung mencoba melakukan segala hal, yang penting segera keluar dari masalah. Ada yang terlebih dahulu mengeluh atau bahkan mengkritik sebuah masalah yang datang. Katanya biasanya Pak Mario adalah begitu ingin keluar sulit karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Menurut Pak Mario bagaimana? Super sekali Mas Hilbram, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita buat latihan sederhana. Julurkan tangan Anda ke depan. Julurkan tangan Anda ke depan. Dah. Kamera ambil perilaku teman-teman kita yang menjulurkan tangan ke depan. Dah, dah, sudah ya. Dah, sekarang balik tangan Anda. Ini gerakan apa? Meminta. Meminta. Orang yang mengatakan tidak semudah membalik tangan, berarti selama ini suka minta. Gerakan minta, itu gerakannya orang yang mau gampang. Seumur hidup saya, Mario Teguh, tidak pernah mengatakan tidak semudah membalik tangan. Karena itu penghinaan bagi diri saya sendiri. Saya bukan pengemis. Tangan yang mulia itu tangan yang memberi. Jadi kalau orang bilang tidak mudah semudah membalikkan tangan, itu orang kecerdasannya sangat sederhana, sampai ini aja sulit. Kedua, ini gerakan meminta. Kenapa dibanggakan? Kenapa gerakan meminta dijadikan standar untuk menghalangi upaya yang lebih kuat, yang lebih baik? Jangan menjadikan meminta sebagai standar. Jangan pernah lagi katakan tidak semudah membalik telapak tangan. Yuk lihat ini. Hanya pemalas yang mengharapkan sukses itu semudah membalik tangan. Tidur aja tangannya terbalik, lihat. Jangan sampai seperti itu hidungnya, lihat. Pilek, Pak. Mudah-mudahan dengan gambaran sederhana ini kita lebih menghormati diri sendiri. Saya amati orang yang sulit sukses adalah orang yang tidak menghormati dirinya. Menaruh kata-kata kotor di mulutnya. Tuh, menaruh orang-orang tidak baik di sebelahnya sebagai teman. Terlihat di tempat-tempat mesum pada jam-jam yang tidak baik. Ini orang yang tidak menghormati dirinya. Menaruh ekstasi dan narkoba di laci kantornya. Oh, baru tahu ya? Itu pakainya jam kantor itu. Bayangkan itu. Padahal dia sangat terhormat. Berarti apa? Orang itu bisa salah ditaruh di jabatan setara presiden. Tapi kalau dia tidak menghormati dirinya, dia dihinakan. Hormati diri yuk. Awal dari sukses itu menghormati diri. Kalau Anda tidak menghormati ciptaan Tuhan yang namanya Anda itu, lalu kapan nikmat Tuhan yang lain Anda hormati? Wong nikmat dirinya itu didustakan. Sampai Tuhan tanya, Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Tuh. Super Pak Mario, terima kasih jawabannya. Awal dari kesuksesan adalah dengan menghormati diri. Saya sekarang akan mengawali kesempatan Anda untuk bertanya langsung kepada Pak Mario yang sudah hadir di studio. Penanya yang pertama, Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Saya ingin bertanya, bila saya mohon maaf sebelumnya, nama saya Linda. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita semua bisa memiliki keberanian, kecerdasan, serta kepintaran dalam mengambil suatu keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Bagaimana caranya berani? Berani saja. Supaya berani, jangan takut. Supaya tidak takut, yang berani. Karena Anda tidak bisa berani kalau tidak pernah takut. Takut, tapi maju itu namanya berani. Orang yang tidak mengenali takut, sama sekali tidak ada takut, itu bukan orang berani, itu orang mati rasa. Betul, Tuhan memberikan rasa takut itu sebagai rahmat supaya kita tidak melukai diri secara tidak cerdas. Takut itu perlu.
Oke. Cerdas ini masalah kelahiran. Anda dilahirkan cerdas atau tidak, selesai, itu saja. Oke. Ibunya sehat, olahragawan, pegulat, makanannya bagus. Bapaknya pemain sepak bola, perenang, peloncat tinggi, penyelam. Pernah hampir tidak kembali. Nah, gizinya baik, golongan darah pas, secara genetik pas, anaknya lahirnya sehat. Itu loh. Istrinya tidak mau makan karena mau diet. Jadi, oke? Suaminya diet dengan itu cendela-cendela yang banyak itu selama beberapa puluh jam sehari. Pokoknya dia nggak makan. Dua-duanya kalau kena angin bergetar. Terus anaknya seperti apa? Seperti gasing kecil begitu, nah. Itu sebabnya nikahilah wanita yang sehat. Karena wanita itu potnya, Anda bibitnya tidak bisa besar, bibit pohon yang bagus itu di pot yang tidak baik. Cerdas. Anak yang dilahirkan dari ibu yang makan sarang burung 3 bulan dalam kehamilan pertama, itu rambutnya ikal, putih, cerdas, begitu. Nah, ibu saya juga mencoba, tapi keliru bihun. Kena. Jadinya seperti ini. Nah, terus itu kecerdasan. Oke, diterima saja, itu disyukuri. Jangan lagi mengeluh, aku kok tidak cerdas. Jangan, itu sudah diterima saja. Pintar ini loh yang tanggung jawab pribadi. Apakah Anda memperhatikan guru, mengikuti pesan-pesannya, melaksanakan tugas, mempraktekkan ilmu tidak lebih penting daripada penggunaannya? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berani yuk. Berani. Kalau Anda beriman, Anda berani. Karena di tempat di mana Anda tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Itu. Tempat yang tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang saya minta Anda tegas dalam menentukan pilihan karena saatnya untuk melakukan polling. Silakan ambil alat polling yang ada di bangku Anda dan tentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Pilihannya adalah ini dia. Jika Anda bisa menulis ulang hidup Anda, pribadi seperti apakah yang Anda pilih? Yang A tetap dengan pribadi yang sekarang, tapi diperbaiki. Yang B ganti pribadi sama sekali, yang baru dan fresh. Atau C menjadi seperti orang yang Anda idolakan. Hanya satu yang boleh Anda pilih, A, B, atau C sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Di mtgwpol.com Anda juga bisa ikut memilih dan seperti apa hasilnya sama-sama kita ketahui sebentar lagi hanya di Mario Teguh. Sudah dilakukan di mtgwpol.com, juga sahabat super di studio. Kita lihat, ini dia. Jika Anda bisa menulis ulang hidup Anda, pribadi seperti apakah yang Anda pilih? Pilihan C paling sedikit dengan 3%, B 9%, dan tetap dengan pribadi yang sekarang tapi diperbaiki, ini berjumlah 88%. 1.348 voters. 88% memilih dirinya sendiri. Tanda baik, tanda betul-betul baik. Itu karena banyak orang memang lebih baik bersahabat dengan setan yang sudah dikenalnya daripada kenalan dengan malaikat yang baru kenal. Malaikat ya, nanti ya, gitu kan? Karena sama setan sudah akrab. Nah, kena. So, tetapi it's a good thing, tanda baik bahwa Anda mensyukuri diri Anda. Tetapi kita lihat dulu, kenapa ada 3% ini? Menjadi seperti orang yang Anda idolakan. Siapa yang memilih nama Anda? Didi, Pak. Pak Didi. Siapa yang Anda idolakan, Pak? Ayah saya, Pak. Ah, super sekali. Jadi nanti di dunia ini ada 2 orang yang sama ya. Oke, Anda idolakan dia. Apa yang Anda mau ambil dari beliau? Ayah saya melakukan segalanya buat keluarga, Pak. Saya juga mau seperti itu. Oke. Sekarang sudah begitu Anda? Belum berkeluarga, Pak. Belum. Kenapa? Target saya setahun lagi, Pak. Setahun lagi baru mencoba melakukan seperti ayah Anda. Ya. Apa saja yang dilakukannya?
Ya, segala macam Pak. Contoh paling gampangnya begini Pak. Waktu saya awal kuliah tidak ada biaya tapi diusahakan sampai saya bisa kuliah Pak. Oke, jadi Anda sekarang mau melakukan itu untuk siapa? Kan Anda mau seperti ayah. Iya. Ayah melakukan untuk Anda. Nah, Betul. Anda mau melakukan untuk siapa? Ya untuk saya dan keluarga saya nanti Pak. Good. Apakah ada yang bisa lebih baik dilakukan oleh ayah Anda? Tentu Pak. Tentu ada. Ya. Good. Nah, Anda ini diminta oleh orang tua untuk menjadi seperti orang tua atau Anda yang memang memilih untuk Saya menjadi? yang memilih Pak. Anda yang memilih. Betul. Very good. Anda mau menjadi versi terbaik dari ayah Anda. Betul sekali. Jadi ayah Anda versi terbaiknya adalah Anda. Update-nya, Pak. Good. Nah, versi terbaik Anda yang seperti apa? Saya tidak bisa menilai Pak. Karena banyak orang ingin menjadi versi dari orang lain, tapi bukan versi terbaik dari dirinya. Jadi orang yang mengambil orang lain sebagai acuan, kadang-kadang lupa untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Iya Pak. Itu. Nah, pertanyaan saya Bapak, apakah setelah Bapak menjadi versi kedua dari ayah Anda menjadi versi terbaik bagi diri Anda sendiri? Mudah-mudahan begitu Pak. Karena saya juga senang menjalaninya, senang menikmatinya. Kenapa tidak? Super sekali. Jadi Anda sebetulnya tidak tahu Anda itu mau jadi apa. Tahu Pak. Karena kan Anda maunya hanya seperti orang tua. Ya. Yang Anda sendiri mau Eh, bebas. Begini Pak, idola saya banyak Pak. Selama idola saya itu baik, kenapa tidak gitu Pak? Oh, jadi ini baru satu. Ya. Bilang dong. Jadi versi idola yang lain siapa? Bapak. Saya. Iya Pak. Pak, tadi itu saya khawatir karena saya kira Anda hanya mengambil satu idola. Lalu Anda melupakan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ya, kalau ada yang sedikit-sedikit saya bisa sumbangkan, jaga rambut itu. Pertahankan. Pertahankan. Terima kasih Pak. So, mudah-mudahan Anda mencapai campuran dari banyak idola. Iya. Anda mau dengar sesuatu yang happy. Saya pun seperti Anda, Pak. Saya sebagai anak muda ambil banyak idola, saya taruh dalam diri saya. Gitu. Yang kelihatannya banyak berbekas itu Alain Delon. Gitu. Acuhnya gitu, Pak. Ya. Tidak, Pak. I am the best version of Mario Teguh. Jadi mudah-mudahan Anda juga menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ya, amin. Amin. Terima kasih. B. Siapa yang milih B? Ganti pribadi sama sekali. Yang baru dan fresh. Restart. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Pak. Saya memilih B karena saya pernah mendefinisikan, mendapat baca definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda, Pak. Jadi pada saat kita melakukan bersama tapi hasilnya tidak berhasil, otomatis kan kita harus merubah pribadi kita, Pak. Yang tadinya Super pribadinya sekali. kita minus, suka dugem atau apa, kita rubah. Baru pada saat kita rubah, kita buat benih bibit yang baru, Pak, untuk mencapai pohon kesuksesan yang selanjutnya, Pak. Super sekali. Gitu, Pak. Nama Anda siapa? Oh ya, saya lupa. Nama saya Faris, Pak. Siapa? Faris. Pak Fari. Jadi sebetulnya bibit yang Anda ambil tadi itu baru fresh itu apakah sudah ada deskripsinya, Pak? Sudah ada dimensi-dimensinya? Melihatnya dari hal yang kemarin, Pak. Jadi di mana bibit yang kemarin nutrisinya kurang atau apa, kita buat bibit baru dengan nutrisi yang ditambah lagi, Pak, yang sebelumnya gagal, Pak. Pak, kita ini bukan bicara tanaman loh ya. Maksudnya pribadinya, Pak. Oke, nah. Dimensi pribadi, Pak. Tadi saya sampaikan ke beliau itu seperti saya, Bapak juga seperti saya.
SMA, saya galau sekali tentang diri saya yang minder, yang pemalu. Itu Pak, saya tulis dimensi pribadi. Mario Teguh, orangnya confident gitu. Ini saya tulis pribadi baru. Jadi pribadi baru itu Pak, bukan Anda tanam baru gitu loh Pak, potnya dibuang ganti baru. Bukan, Anda mau kemana lagi? Anda saja sifatnya baru. So, Mario Teguh umur 17 tahun yang marah tentang dirinya itu menaruh confident, yakin, percaya diri. Bukan karena pandai Pak, karena niatnya baik. Orang yang niatnya baik tidak bisa minder Pak. Dia menghadapi siapapun, kalau niatnya membantu, dia datang. Bapak, apakah saya boleh membantu? Percaya dirinya Pak. Karena niatnya baik. Nah, jadi anjuran saya, Anda tulis semua ya, tulis 3, jangan lebih dari 3. Pikirkan dengan baik-baik, lalu garis, tulis 3 berikutnya. Semakin hebat, Anda melampaui 12. 12 personal dimension, itu termasuk di situ adalah melihat yang belum dilihat oleh orang lain. Itu sudah ke 20-an itu Pak. Karena itu personal dimension dari seorang pemimpin. Menganggap kesalahan anak buah sebagai kesalahan pribadi. Itu di nomor berapa? Itu kepemimpinan. Nah, setiap orang harus tumbuh. Dari 3 pertama, dari 3 berikutnya, dari 3 berikutnya. Itu cara menjadi pribadi yang baru. Itu. Yang ketiga. Yang 88% tadi. Tetap dengan pribadi yang sekarang tapi diperbaiki. Siapa? Ini banyak sekali katakan. Selamat malam Pak Mario, saya Arik. Selamat malam. Saya memilih jawaban A karena saya merasa saya bukan orang yang sangat buruk, jadi tidak harus merubah semua yang ada pada diri saya. Super. Dan saya tidak harus menyontoh orang-orang yang mungkin bisa dikatakan di atas saya, karena saya sudah belajar, banyak yang sudah saya pelajari, banyak contoh yang sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi intinya saya berjalan ke depan untuk memperbaiki diri saya yang sudah sekarang ini. Terima kasih. Super. Ini ada 3 kalimat saya Pak, waktu saya masih muda dulu. Kalau saya dihina orang, direndahkan orang, sakit hati, menangis dalam kesendirian, saya katakan, I am a good person. Saya orang baik. Saya senang Anda mengatakan bahwa saya tidak terlalu buruk. Saya orang baik. Katakan itu. Masa Anda bicara kepada diri yang akan menjadi sahabat seumur hidup Anda dengan cara yang mencela? Katakan, I am a good person. I have a good heart. I mean well. Maksudku baik. Coba ulangi itu. Nanti pelan-pelan, bukan hanya rasa hormat yang tumbuh, rasa kasih kepada diri sendiri tumbuh. I am, yuk katakan sama-sama. I am a good person. I have a good heart. I mean well. See? Orang marah ini kepada kita. Tapi kalau Anda dalam tangis karena dimarahi dengan zalim, lalu Anda katakan, Pak, saya orang baik, hati saya baik, saya bermaksud baik. Sampai hati enggak dia teruskan? Tidak, apalagi Tuhan yang Maha Penyayang. So, 88% dari kita sudah bersikap baik tentang dirinya sendiri. Sekarang kan tinggal caranya. Banyak orang belum tahu caranya. Itu saja. You're not a bad person. Anda bukan orang jelek, tidak baik, atau bermasalah. Bukan, you're a good person. Hanya belum tahu caranya. Kasih waktu, kasih kesempatan kepada diri sendiri. Let it grow. Biarkan diri itu tumbuh menjadi pribadi yang damai dalam penghormatan Anda kepadanya. Itu. Baik, kita break dulu sebentar, tapi setelah ini masih ada sesuatu yang sangat menarik yang perlu Anda saksikan bersama kami. Tetap di Metro TV, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Hidup ini dan segala macam keadaan itu harus kita lewati satu persatu. Dan baiknya apabila kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap tindakan atau setiap keadaan yang kita alami. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah bagaimana caranya kita mendapatkan pelajaran terbaik dalam hidup ini, Pak? Super, Mas Ilbram. Tidak ada kesalahan
yang tidak dimintakan pertanggungjawaban. Tidak ada kesalahan yang bebas dari mengalami dampaknya. Nah, kalau kita sudah salah, ikhlas alami dampak buruknya. Itu memang harus dilalui. Salah pilih, salah memutuskan, salah marah, akan ada dampaknya. Alami dalam perasaan menyesal. Menyesal itu kemampuan orang baik. Orang tidak baik tidak menyesal. Mencuri, itu loh yang ditahan KPK, masih dada-dada toh. Lihat nggak itu? Pejabat tinggi, sekolahnya tinggi, dimuliakan Tuhan, mencuri. Lalu sudah pakai tahanan, jaket tahanan, masih dada-dada. Coba lihat. Berarti mereka yang akan diperpanjang keburukannya. Karena tidak menyesali. So, kalau sekarang Anda dalam penyesalan, itu baik. Itu dampak asli. Karena setelah itu yang baik yang akan Anda alami. Yuk kita lihat memes ini. Pelajaran hidup yang terbaik bagimu ada pada saat-saat terberatmu. Nah, koruptor yang masih bisa dada-dada itu berarti kan belum terberat. Dia masih menyepelekan hukuman toh. Berarti akan datang lagi. Ini bukan nyukurin ya. Tetapi ini bentuk kekesalan publik. Oke? Dan dari kesalahan terburukmu. Kalau sudah keadaan buruk dan kesalahan buruk tidak mendidik Anda itu, butuh apa lagi coba? Pikirkan itu. Jadi syukuri kalau Anda merasa aku baru melakukan kesalahan yang terburuk. Syukuri rasa menyesal itu. Karena Anda tidak mungkin bisa kembali. Sudah, nah sekarang. Bisa membaik gak kehidupan koruptor yang sekarang ditangkap oleh sahabat-sahabat kita KPK ini? Bisa. Dengan menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Ya toh, supaya KPK sempat ngurus yang lain. Segera minggu depan kan ada lagi yang ditangkap. Kita berikan tepuk tangan dulu ke KPK ya. KPK super sekali. So, jadi kalau begitu yuk nikmati kehidupan ini, alami kesalahan, menyesalah, segera perbaiki diri. Gitu. Super sekali Pak Mario. Bicara soal penyesalan, apakah ada di antara Anda yang sudah hadir di studio yang sedang dalam kondisi menyesal dan ingin berbagi cerita Anda ke Pak Mario dengan naik ke atas panggung? Siapa? Saya akan pilih 2 orang terlebih dahulu. Ibu, ya silakan Ibu naik ke atas panggung dan silakan Ibu naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk 2 orang ini. So sahabat-sahabat saya, Ibu Lula dan Mbak Nia ingin menyampaikan sesuatu bagi pelajaran kita semua. Ibu Lula, apa yang Anda harapkan dari program ini? Apa yang ingin Anda share? Sesuai dengan judulnya, ada hal yang ingin saya hapus dan saya tulis ulang. Apa itu? Waktu saya kuliah, saya memilih pacar yang salah. Yang mau ditulis ulang masa kuliahnya? Enggak. Sebenarnya kalau bisa kembali, saya ingin menghapus itu, Pak Mario. Jadi tidak pernah kuliah? Tidak pernah pacaran sama tidak orang itu. Tidak pernah pacaran sama iya. orang itu. Iya. Jadi bukan kuliahnya ya? Bukan kuliahnya. Pacaran dengan orang itu. Terus masalahnya apa? Efek dari saya pacaran dengan dia itu berdampak ke keluarga juga. Karena yang dibilang cowok matre, ya itulah pacar saya itu. Jadi banyak uang dari ibu saya yang keluar dan itu berdampak karena ibu saya kan single parent, Pak. Pada waktu itu ada nggak laki-laki lain yang sebetulnya lebih baik? Ada, karena waktu itu saya punya pacar yang punya masa depan yang lebih baik dari Akabri, punya masa depan yang baik, tapi saya memilih yang ini, teman kuliah yang sampai sekarang dia juga tidak bekerja, Pak. Saya tahu itu. Anda akhirnya menikah? Saya menikah dengan orang lain, tapi orang lain itu orang yang ketiga atau? Oh enggak, orang lain lagi, Pak Mario. Jadi bukan cowok matre, bukan Akabri ini, bukan. Orang lain lagi? Ya. Nah, yang Anda sesali yang mana? Kalau saya bisa tidak membuat keluarga saya menjadi sulit, itu akan lebih baik buat saya dan saya bisa mempunyai masa depan yang lebih baik, yang lebih maksimal. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini adalah
sangat presisi. Keinginan beliau itu memperbaiki waktu itu presisi sekali. Jadi hanya rentang waktu itu saja. Yang lain tidak, karena yang lainnya sudah baik. Saya merasa saya tidak maksimal hidup saya saat ini. Seharusnya saya bisa lebih baik lagi, Pak Mario. Ini masalahnya. Berarti bukan menghapus waktu tertentu, tetapi menyalahkan kejadian masa lalu sebagai sebab dari keburukan yang dialami hari ini. Kalau saya tanya kepada ibu, penyesalan itu kan perintah. Segala sesuatu di alam ini yang terjadi itu perintah untuk kita menjadi lebih baik. Banjir, ayo, perintah untuk menjadi lebih baik toh. Macet, perintah untuk menambahkan mobil murah. Smart. Nah, perintahnya apa ibu? Penyesalan ibu? Supaya tidak ada yang sama mengulangi kesalahan yang sama dari saya aja. Siapa? Pak Mario. Orang lain. Orang lain. Ya, Kalau perintahnya ke ibu? menjadi orang yang lebih baik. Berusaha semaksimal saya walaupun tidak seperti impian saya dulu gitu. Super sekali. Sekarang tenaga hati ibu. Tenaga hati ibu itu digunakan untuk, ibu sudah punya putra putri? Sudah. Good. Sepenuhnya untuk mereka? Ya, saya di rumah mengurus anak. Sepenuhnya tenaga hati ibu untuk mereka? Iya. Tidak. Sebagian untuk menyesali yang tidak perlu tadi itu. Itu loh ibu maksudnya. Ya. Jadi saya harus berbicara sangat tegas, sangat terbuka kepada ibu. Ibu telah memboroskan tenaga hati untuk hal yang tidak perlu. Sehingga anak-anak dan suami tidak mendapatkan tenaga hati yang utuh. Karena ibu masih menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Ya. Super. Kita berikan tepuk tangan. Dan masih ada satu curhat lagi yang akan diceritakan oleh Mbak Nia. Mbak Nia, silakan. Silakan Mbak Dia. Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya mau curhat. Ini masalah keluarga ya Pak ya. Saya ada 5 saudara dan saya punya satu-satunya kakak cowok yang dimana kakak cowok saya ini punya kepribadian yang sangat-sangat kasar. Dan dia itu kasar bukan cuma sama saya atau sama kakak-kakak saya, tapi sama orang tua saya juga. Dan lebih parahnya dia tuh kasar nggak cuma sekedar di mulut, tapi dari tindakan juga dia sudah kasar. Dia di depan mata kepala saya sendiri dia pernah mengancam orang tua dengan pisau, dengan pentungan. Itu udah hal yang biasa banget di keluarga saya. Kebetulan orang tua saya nggak bisa berbuat apa-apa karena faktor usia. Ayah saya sudah berusia lebih kurang 80 tahun. Terus sampai pernah adalah keluarga gitu ya bantu untuk mendamaikan, dan orang tua saya udah benar-benar kecewa sampai ayah saya bilang gini, saya udah nggak punya anak cowok, anak saya hanya 4 dan mereka semua cewek, saya udah nggak punya anak cowok. Jadi intinya kakak saya sudah diusir, sudah tidak dianggap sebagai anak di keluarga saya. Dalam hal ini sih saya benar, saya berposisi di orang tua saya. Ya, orang tua mana yang nggak sakit hati dengan perlakuan anaknya yang seperti itu, yang udah dari kecil digedein, pas udah gede ternyata seperti itu gitu. Tapi di satu sisi juga saya kadang pas mau makan nih, aduh kakak saya udah makan belum ya, dia kan nggak kerja. Saya kepikiran juga. Nah di sini saya bingung, saya harus milih antara orang tua saya atau kakak saya gitu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Semua kesalahan dilakukan dengan keyakinan tadinya bahwa ia adalah yang terbaik untuk dilakukan. Kakak Anda namanya siapa? Ispardika. Nah, berarti Mas Ispardika merasa mengancam orang tua dengan pisau itu benar. Kalau tidak dilakukannya. Jadi kesalahan itu begitu. Kesalahan itu diyakini sebagai yang benar, makanya dilakukan. Seperti tawuran. Anak sekolah tawuran disangkanya benar toh. Kebut-kebutan itu nanti nabrak, membunuh orang. Coba. Kemudian membuang buku, tidak sekolah. Mana ada orang yang seperti itu hidupnya baik di masa depan. Nah, kalau si Ispardika ini sedang dibuang dari keluarga dalam tanda petik, mungkin dia masuk dan mudah-mudahan masuk dalam keadaan di mana dia sadar
yang dilakukannya itu tidak benar. Karena semua penjahat itu lebih mudah ditangkap kalau ada keluarganya. Karena kalau mereka melarikan diri, mereka selalu menghubungi keluarga. Perhatikan ini, pelarian-pelarian itu tertangkap di sekitar rumah mereka. Berarti homing insting, insting untuk pulang itu sudah ada pada kita. Nah, kakak yang terusir ini pasti tetap tujuannya pulang. Tetap terbaik adalah perhatian orang tua. Sehingga di luar sana dia akan mengalami penderitaan, ketidaknyamanan yang mudah-mudahan menyadarkan yang dilakukannya salah. Iya, sebelumnya maaf nih Pak Mario. Mungkin benar ya, maksud orang tua saya mengusir kakak saya dari rumah itu adalah baik. Tapi waktu pas Desember 2011 kemarin kebetulan ayah saya sakit, masuk ke ICU kayak gitu kan. Terus kita udah pasrah, dibawa pulang, terus keluarga berinisiatif. Oh, mungkin ayah saya ini bisa sembuh kalau kakak saya dihadirkan. Kakak saya yang Ispat Dika ini dihadirkan. Dan benar aja kakak saya diundang ke rumah, terus ya dia minta maaf. Tapi saya dan keluarga saya bisa nilai kakak saya udah berubah apa belum. Dan itu kita semua sepakat melihat kakak saya belum berubah. Karena waktu itu, pas ada sesi lah ngerawat ayah, ibu saya melakukan kesalahan, jadi apa gitu yang dijatuh, kakak saya membentak ibu saya. Jangan kayak gitu, dia membentak ibu saya. Dari situ kita langsung, oh ada sesi lah ngerawat ayah, ibu saya melakukan kesalahan, jadi apa gitu yang dijatuh, kakak saya membentak ibu saya. Jangan kayak gitu, dia membentak ibu saya. Dari situ kita langsung, oh dia belum berubah gitu. Ya, kita kan mau tulis ulang. Saya tanya dulu, apakah sebaskan tidak mungkin bayi Isfat ini, Ispardika ini kalau sejak bayi kasar begitu kan nggak mungkin diizinkan hidup toh? Iya toh, baru lahir langsung marahin suster begitu? Meskipun tidak enak tapi izinkan saya bertanya. Apakah kekasarannya itu dipelajarinya dari orang tuanya? Sejauh ini sih saya rasa enggak. Soalnya orang tua saya, menurut saya, sudah memperlakukan kami dengan baik. Oke. Ya. Makanya saya tanya saja. Apakah ada kekasaran dari ayah yang membuat dia menendam atau melakukan hal yang sama? Ayah saya pendiam, Pak. Dia nggak pernah ya, kalau anaknya apa dia nggak pernah komen, dia biarin, Dia diam. diamkan. Oke, ibu? Diam. Kalau ibu ya emang lumayan bawel, cuma menurut saya bawelnya itu ya masih wajar. Masih wajar. Mendiamkan adalah mengizinkan. Beredarnya narkoba atau mudahnya dapat gerasi. Mendiamkan adalah mengizinkan. You nggak larang membuang sampah di situ, itu mengizinkan membuang sampah. Nah, orang tua yang diam atas kekasaran anaknya yang kecil, mengizinkan kekasaran itu tumbuh. Bisa nggak itu karena orang tua terlalu diam? Karena anak itu, semanis-manisnya anak berubah setelah mereka mulai sekolah. Sudah kenal teman yang suka memaki, yang sudah menampar orang, berubah. Apakah mungkin ayah Anda membiarkan perubahan itu? Saya kurang tahu juga sih, karena memang yang saya tahu ayah saya orangnya diem, Pak, nggak banyak omong gitu. Kalau ada apa-apa ya udah diselesain, ya udah selesaiin sama ibu gitu. Kalau sama ayah saya terus terang dia hanya diam gitu, seperti itu. Tapi setahu saya waktu saya masih sekolah itu kakak saya, kalau ayah saya udah diem dia udah takut. Tapi setelah udah beberapa tahun belakangan ini, justru dia udah nggak, maksudnya dengan diamnya ayah saya, dia malah memberontak gitu, malah semakin melunjak gitu. Oke. Takut itu membiasa. Pernah tahu tuh yang di atasnya kereta api dipasang bandul-bandul dari beton itu? Iya. Hari pertama dipasang, tidak naik di atas. Orang-orang itu, setelah berapa hari, tinggal ngeles aja. Iya. Manusia memang. Yang kasihan yang di belakang yang nggak lihat, kan? Terus tanya, lu kena opo gitu kan? Nah, lihat bagaimana sulitnya kita
sebagai tetangga yang dimintai tolong oleh keluarga yang membiarkan kebiasaan buruk menjadi kuat sekali. Ini kan kita tetangga toh, didatangi keluarga yang anaknya sudah mempunyai kebiasaan buruk yang kuat sekali. Lalu kita harus mengurai. Coba bayangkan sulitnya. Jadi pelajaran dari Ibu Ani ya, Ibu Nia, pelajarannya adalah jangan sampai Anda yang mengalami ini. Tugas kita untuk kakak dan orang tua adalah mendoakan yang terbaik. Karena doa itu kuat sekali dampaknya bagi orang yang sudah kehabisan cara. Orang tua sudah kehabisan cara toh? Iya. Iya, anak-anak juga tidak bisa lagi tahu cara lain kecuali berdoa. So yuk kita doakan bahwa Anda segera damai tentang kesalahan masa lalu. Anda ikhlas menerima kebaikan. Pada dasarnya setiap orang bertanggung jawab bagi kebaikannya sendiri. Biarkan terjadi, doakan yang terbaik, tapi Anda harus menjadi pribadi yang paling baik bagi orang tua. Iya Pak Mario. Super. Terima kasih Mbak Ibu Lila. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk doa yang sudah curhat. Mudah-mudahan bisa menenangkan, memberikan kedamaian dan juga memberikan jalan keluar yang akhirnya menjadikan mereka pribadi yang lebih hebat. Kita akan kembali. Anda melihat dua curhat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menghangatkan hati Anda. Sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah video. Pak Mario mungkin bisa cerita sedikit video ini seperti apa? Yes, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Menulis ulang kehidupan itu kadang-kadang seperti di video ini. Nanti perhatikan ya. Bagaimana ada orang tidak mengerti bahwa dia harus punya kelas. Setiap orang itu harus punya kelas. Karena kita dibayar berdasarkan kelas-kelas. Nah, ada orang yang tidak memelihara kelas pribadinya. Anda lihat nanti. Tapi dia demikian baik kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memuliakan dia, orang yang genuine, orang yang tulus, yang apa adanya. Tetapi yang belum mengerti kelas. Nah, mudah-mudahan setelah itu kita bahas kelas kita. Lalu kalau kita menulis kehidupan, yang kita tulis kelas kita. Mau jadi seperti apa Anda, lalu lihat bagaimana kehidupan memperlakukan Anda sesuai dengan kelas penghormatan Anda kepada diri sendiri. Yuk, ya rendah hati. Ya sangat rendah hati. Sangat jujur, setia pada keluarganya, sering melamun berharap ada yang nyangkut ke Tuhan. Banyak orang di ruangan ini dan di studio dan dimanapun Anda berada, kelas kemampuan Anda hebat sekali. Tetapi ditaruh dalam pribadi yang mudah mengeluh, yang hanya mau kenalan dengan orang yang disukai, yang tidak disukai dijauhi. Tuh, menggunakan bahasa-bahasa yang agak mengkhawatirkan orang. Memang dia ganti dengan ember. So sweet dengan tutuit. Tupel, tetali, super sekali. Yuk lihat Kevin Skinner tadi, tukang tangkap ayam. Itu pun sedang menganggur. Karena ayamnya larinya terlalu cepat. Dan bisa menjadi juara tahun 2009. Melawan banyak orang berbakat. Pertanyaannya, mengapa Anda tidak? Mengapa Anda tidak membungkus diri Anda dalam penampilan yang lebih baik, yang lebih berkelas? Saya ingatkan yang sederhana ya. Jangan pakai baju yang membuat Anda kelihatan lebih gemuk dengan garis-garis ke samping. Bayangkan sudah gemuk, teman-temannya panggil dia ndut, bajunya garis-garis ke samping. Atau pakai baju batik, celana garis-garis, topi hijau, sepatu kuning. So, atau ikat pinggang yang dua lubangnya sudah mau kenalan. Paceklik makmur gitu. Ya. Perbarui. So, kalau memang harus belanja, karena kita akan beli baju, beli yang serasi. Kalau ada uang yang bisa Anda gunakan untuk hanya menyenangkan hal-hal yang sementara, gunakan untuk membiayai gadget yang menjadikan Anda modern, kursus yang menjadikan bahasa Anda baik, toh, berpakaian yang menjadikan Anda tampil baik, parfum, sehingga Anda kalau angkat tangan, tidak orang bilang, turunkan tangan. Gitu kan? Kenapa? Mempengaruhi cuaca. Nah,
Sahabat-sahabat saya yang indah hatinya, Tuhan mencintai keindahan. So, indahkan diri Anda, sehingga kemampuan hebat yang sudah diilhamkan Tuhan sejak kelahiran Anda bisa tampil dan menjadi rahmat bagi sesama. Itu. Super Pak Mario. Baik, kita break dulu sebentar, tapi masih ada satu segmen lagi kebersamaan Anda bersama kami di program ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, untuk setiap kebaikan yang diceramahkan, yang didakwahkan, ada pendakwah palsu yang mengajarkan bahwa kejujuran sudah kuno. Ada yang mengajarkan bahwa sukses tidak bisa dicapai kecuali melalui jalan ketidakjujuran. Kalau untuk hanya punya uang banyak, ya bisa. Kalau untuk berpangkat tinggi, itu loh, orang yang pangkatnya tinggi, yang ketahuan menerima suap dan ada narkoba di kantornya itu dipilih oleh orang-orang tinggi lain loh. Kepikir nggak bahwa mereka punya intelligence, detektif, bisa kecolongan? Karena mungkin sudut pandang yang kacamata yang mirip. So, sahabat-sahabat saya yang baik aja, untuk jalan kebaikan tidak bisa loh kita berdusta. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kembali kepada kebaikan, yuk. Hidup kita gelisah itu karena kita masuk-masuk, nyoba-nyoba yang tidak baik. Tuhan memasang alarm yang bunyi kring kalau kita salah, yang namanya nurani. Begitu bukan punya kita, bunyi toh kring, balik, gitu toh. Bunyi kring, bukan uangmu, balik. Itu. Kring, belum halal bagimu, balik. Iya. Nah, tapi kalau ada orang yang bandel yang kring, diterusin kring, tek, putus. Nggak bunyi lagi. Itu loh, yang orang dalam evaluasinya spiritual, religius, jujur, menerima suap. Ini orang-orang yang belnya sudah putus. Reparasi bel itu ada di sini sekarang. No macem-macem. Kalau betul-betul kita mau menulis kehidupan, kalimat yang paling sederhana itu dari ayah saya, jangan macem-macem. Ayah saya sederhana sekali nasihatnya. Kalau saya gelisah, marah, galau, dia bilang jangan macem-macem. Terus saya duduk, yang macam-macam apa saja. Iya toh? Hayo, selesai nggak masalah Anda kalau Anda nggak macam-macam? Iya. Ini kan karena macam-macam toh? Mukanya lucu sekali. Nah. So, yuk kembali ke yang sederhana yuk. Hanya kebaikan yang mendamaikan. Kalau Anda gelisah, pasti ada kedamaian yang Anda jauhi. See? Menulis keulang kehidupan itu lebih baik menulis ulang kehidupan karena penyesalan yang dibayangkan. Bayangkanlah penyesalan di masa lalu. Cepat ya, cantik, tapi tidak ada yang melamar. Sampai tua. Menyesal nggak? Ah, berarti kebiasaan sombongnya gitu dibuang. Sekarang kalau ketemu laki-laki, apa kabar? Oke? No, macam-macam. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perilaku tidak macam-macam menjadikan kertas kita bersih, pikiran kita bersih, karena badan yang kotor, pikiran yang kotor, hati yang kotor menghalangi ilham. Padahal ilham dari Tuhan selalu berupa petunjuk untuk mencapai hidup yang lebih baik. Mudah-mudahan itu berguna. Super sekali Pak Mario. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan program ini. Saya